Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat pada pada siang hari ini ya. Hmm, Hari ini kita akan masuk pembahasan kita tentang tata nama senyawa berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, sebelum saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Seperti sebelum-sebelumnya, saya masih terus memantau kalian untuk keaktifan kalian pada saat melaksanakan daring. Nah, jadi berulang kali saya ingatkan, tidak bosan-bosannya saya harapkan lebih aktifkan lagi kalian dalam proses pembelajaran daring. Ya, saya melihat dari kalian melihat untuk video pembelajaran saya saja, mungkin tidak 100% kalian itu melihatnya. Hanya beberapa orang saja yang memang membuka video pembelajaran yang saya buat ini. Nah, jadi saya harapkan cobalah lebih aktif lagi. Itu satu. Yang kedua, sudah tidak aktif, tidak memberikan atau tidak membuat absensi, ternyata malah tugas pun tidak dikirim. Ya, jadi dari mana saya nanti akan memberikan nilai kalian kalau kaliannya saja tidak mengerjakan tugas yang saya berikan? Jangankan tugas, ngisi absen saja pun tidak. Ya, jadi saya harapkan untuk kedepannya, tidak bosan-bosannya, saya harapkan keaktifan kalian untuk terus aktif dalam proses pembelajaran daring kita. Ya, nah, jadi saya akan masuk ke pembelajaran kita hari ini tentang tata nama senyawa berdasarkan bilangan oksidasi ya. Nah, jadi pada saat semester ganjil kemarin kan kita sudah ada membahas ya. Sudah ada membahas yang namanya tata nama senyawa organik ya. Tata nama senyawa biner, tata nama senyawa sederhana lah pokoknya. Nah, di sini kita hampir sama saja sebenarnya dengan tata nama senyawa yang kemarin, tapi di sini yang kita gunakan adalah tata nama senyawa dengan berdasarkan bilangan oksidasi yang eh, dibuat menurut aturan IUPAC. Ya, perhatikan di sini contohnya. Ini rumus untuk N2O ya. Pada saat tata nama senyawa kimianya atau tata nama senyawa sederhana, N2O ini kan diberi nama dinitrogen monoksida ya. Kemarin kan, nah, karena N-nya di sini memiliki indeksnya 2 dan O-nya indeksnya 1. Jadi ini diberi namanya adalah dinitrogen monoksida. Nah, berdasarkan aturan IUPAC untuk alternatif penamaan berdasarkan bilangan oksidasi, N2O ini juga disebut dengan nitrogen 1 oksida. Ya, nitrogen 1 oksida. Kenapa? Karena berdasarkan bilangan oksidasinya. Ya, berapa di sini bilangan oksidasi? Coba kita hitung ya. O itu kan sama-sama kita sudah mengetahui berdasarkan aturannya, nilainya itu adalah bilangan oksidasinya sama dengan negatif 2. Negatif 2 dipindahkan ke kanan menjadi positif 2. Positif 2 dibagi dengan 2 sama dengan positif 1. Berarti bilangan oksidasi N di sini adalah positif 1. Maka diberikanlah lambang yaitu 1 Romawi. Jadi namanya di sini nitrogen 1 oksida. Ini nama lain ya. Jadi jangan nanti katakan ini adalah salah. Ini adalah nama lain berdasarkan IUPAC untuk eh, penamaan jika kita mengetahui bilangan oksidasinya. Kemudian yang kedua, N2O3. Kalau N2O3 ini kan berdasarkan tata nama senyawa sederhana yang semester 1 kemarin. Karena N ini indeksnya 2, O indeksnya 3, berarti kan di sini nama senyawanya adalah dinitrogen trioksida, begitu ya. Nah, coba kita hitung dulu bilangan oksidasinya. O itu sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikali dengan 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 dipindahkan ke kanan menjadi positif 6. Positif 6 dibagi 2 jadi positif 3. Nah, nama alternatifnya berdasarkan bilangan oksidasi. Jadi nitrogen 3 oksida.
ya, nitrogen 3 oksida. Loh Pak, oksidanya kenapa nggak diberikan nomor angka Romawi? Ya karena oksidanya itu sudah kita ketahui bilangan oksidanya sama dengan negatif 2, ya, di atas negatif 2, di bawah juga negatif 2. Yang kita cari berdasarkan bilangan penentuan bilangan oksidasi itu kan adalah atom N-nya yang tidak kita ketahui di sini. Nah, kemudian yang ketiga selanjutnya HClO, ini kan nama senyawanya adalah asam hipoklorat ya. Nama asam hipoklorit ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya berdasarkan tata nama senyawa berdasarkan bilangan oksidasi, kita hitung Cl-nya. Berapa sih Cl-nya di sini? Ya. Kenapa sih Cl? Ya karena H dan O itu sudah ada di aturan. Ya, aturan penentuan bilangan oksidasi di mana H itu bilangan oksidasinya adalah positif 1 dan O itu adalah negatif 2. Negatif 2 ditambah positif 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dipindahkan ke kanan menjadi positif 1. Dan berarti nilai dari Cl ini adalah positif 1. Maka tata namanya berdasarkan bilangan adalah asam klorat 1. Nah, kemudian ini kan sama ya, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Nah, ini nama senyawanya yang berdasarkan tata nama senyawa asam. Yang HClO itulah asam hipoklorit, HClO2 adalah asam klorit, HClO3 adalah asam klorat, dan HClO4 itu adalah asam perklorat. Ini tata nama berdasarkan senyawa asam. Ya kan ada anion dan juga ada kationnya. Nah, kalau kita hitung masing-masing ini kan memiliki bilangan oksidasinya berbeda-beda nih Cl-nya. Nah, kita sudah cari tadi yang ini HClO. Ya, kenapa berbeda-beda? Ya, lihat saja O-nya di sini ada 2 indeksnya, di sini ada 3 indeksnya, di sini ada 4. Nah, kalau kita hitung pasti berbeda-beda. Coba yang nomor 2 ini. Ini negatif 2 ya. O yang negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Ditambah dengan positif 1 jadi negatif 3. Pindahkan ke kanan jadi positif 3. Berarti nilai Cl di sini bilangan oksidasinya adalah positif 3. Nah, asam klorat 3. Kemudian di sini yang 3 dikali negatif 2. Negatif 2 adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah positif 1 sama negatif 5. Pindahkan ke kanan jadi positif 5. Maka nama alternatifnya berdasarkan biloksi itu adalah asam klorat 5. Kemudian yang selanjutnya ada HClO4. 4 dikali negatif 2 negatif 8. Ditambah sama positif 1 negatif 7. Pindahkan ke kanan menjadi positif 7. Jadi namanya ini adalah asam klorat 7. Ya. Nah, jadi inilah nama lain yang dapat digunakan, yang ditinjau itu. Kenapa nama ini ada? Karena dilihat itu dari bilangan oksidasinya. Nah, sedangkan kalau nama yang ini ada, ini berdasarkan tata namanya. Ada indeks dan ada atom di depan. Sementara kalau yang ini berdasarkan tata nama senyawa asam basa. Ya. Nah, itulah dia tata nama senyawa jika kita menentukannya berdasarkan bilangan oksidasi. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan penerapan konsep daripada reaksi redoks ini? Ya, contoh di sini adalah dalam pengolahan limbah atau lumpur aktif namanya. Nah, jadi salah satu penerapan untuk konsep dalam reaksi reduksi oksidasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dalam bidang pengolahan limbah. Jadi pada prinsip dasarnya yang dipergunakan itu adalah teroksidasinya bahan-bahan organik maupun anorganik sehingga lebih mudah diolah lebih lanjut. Berarti bahan baik itu bahan-bahan organik ataupun bahan-bahan anorganik hasil dari limbah, baik itu limbah industri ataupun limbah rumah tangga, ya, dia dioksidasi terlebih dahulu baru dia lakukan pengolahan lebih lanjut. Kalau misalnya mau diolah menjadi bahan lain atau digunakan untuk menjadi apa, nah itu pertama sekali caranya adalah dioksidasi terlebih dahulu. Kemudian limbah tersebut, ya, limbah ini merupakan salah satu kan bahan pencemar lingkungan yang perlu dipikirkan bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk menjaga dan mencegah lingkungan itu agar tidak tercemar, ya, lingkungan yang tercemar akibat akumulasi daripada limbah yang semakin banyak. Jadi banyak upaya yang sudah dilakukan untuk memperoleh teknik yang tepat dan juga efisien sesuai dengan kondisi daripada tempat di mana limbah-limbah itu terdapat.
Nah, ada berbagai macam cara digunakan dari pemerintah setempat untuk mengelola limbah-limbah yang ada, baik itu limbah organik ataupun limbah anorganik. Nah, jadi berbagai tipe penanganan limbah cair ini, kalau limbah cair ya, dia melibatkan mikroorganisme. Nah, jadi ini telah dikerjakan di Indonesia, yaitu dengan cara sedimentasi, kolam oksidasi, trickling filter, lumpur aktif atau activated sludge, dan septic tank. Ya. Nah, jadi pada uraian ini akan kita bahas atau akan kita pelajari salah satu teknik saja, yaitu teknik lumpur aktif. Nah, jadi proses lumpur aktif atau active sludge merupakan sistem yang banyak dipakai untuk penanganan limbah cair secara aerobik, ya. Nah, jadi lumpur aktif ini merupakan metode yang paling efektif untuk menyingkirkan bahan-bahan yang tersuspensi maupun terlarut dari air limbah. Jadi yang jelas kita di sini mengelola yang namanya limbah cair ya, bukan limbah padat. Nah, jadi lumpur aktif ini mengandung mikroorganisme aerobik yang dapat mencemar atau mencerna limbah mentah, limbah lumpur ya, air limbah yang mentah. Nah, setelah limbah cair itu didiamkan di dalam tangki sedimentasi, limbah tersebut dialirkan ke tangki aerasi. Jadi di dalam tangki aerasi ini bakteri heterotrofik berkembang dengan pesat. Kemudian bakteri tersebut diaktifkan dengan adanya aliran oksigen untuk melakukan oksidasi dari bahan-bahan organik. Jadi kalau misalnya sudah bahan-bahan organik kan sangat gampang dia teroksidasi, ya kan, dengan bakteri. Limbah-limbah organik kan. Jadi ini kan limbah-limbah organik, limbah-limbah yang gampang busuk dia. Jadi kalau sudah ada bakteri, ada oksigen, nah maka cepatlah dia mengalami pembusukan. Jadi bakteri yang aktif dalam tangki aerasi ini adalah bakteri Escherichia coli, bisa satu, kemudian ada Enterobacter, kemudian ada Sperotilus natans, kemudian ada Begatoa, kemudian ada Achromobacter, kemudian ada Flavobacterium, dan Pseudomonas. Jadi bakteri-bakteri tersebut membentuk gumpalan-gumpalan atau flocs, ya, gimana gumpalan tersebut melayang yang kemudian mengapung di permukaan limbah. Nah, itulah proses daripada lumpur aktif. Jadi intinya untuk mengolah limbah cair dalam proses lumpur aktif ini, dia adalah menggunakan mikroorganisme, ya, mikroorganisme aerobik, kemudian dialirkanlah oksigen di dalamnya untuk mempercepat terjadinya perkembangbiakan daripada masing-masing bakteri. Jadi kita tinggal menunggu saja bakteri itu bekerja untuk membusukkan dari bahan-bahan organik yang ada di dalam limbah cair. Ya, seperti itulah salah satu contoh penanganan limbah berdasarkan reaksi redox. Ya, jadi dia prosesnya proses oksidasi, mengoksidasi limbah-limbah, baik dia limbah organik ataupun limbah anorganik. Nah, jadi ada banyak lagi contoh-contoh daripada apa namanya, cara-cara untuk penanganan limbah-limbah, baik itu limbah cair, limbah padat ataupun limbah gas, ya, dan lain sebagainya. Nah, oke. Itu saja mungkin pembahasan singkat kita pada hari ini karena sudah selesai pembahasan kita ya. Silakan dibaca. Nah, kemudian untuk tugas kalian, nah nanti dibuka tugasnya. Ini dia tugasnya, ya. Jadi ada sedikit cerita, dimintalah kalian untuk memberikan tanggapan atau apa usulan kalian jika kalian itu menjadi seorang ilmuwan di daerah tersebut. Nah, ini ada tugas apa namanya?
tugas proyeknya lah yang pertama. Jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya apa, saya hanya ingin melihat apa jawaban pasti kalian, jawaban ilmiah kalian ya, berdasarkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, jadi soalan itu di sini. Jadi ada di daerah X ya, timbul masalah yang meresahkan masyarakat sekitarnya berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Di daerah tersebut terdapat banyak tumpukan sampah yang bermacam-macam jenis bercampur jadi satu yang tidak terurus, dan bahkan juga terdapat di sungai-sungai, sehingga menyebabkan air sungai tidak jernih dan berbau busuk serta alirannya tidak lancar. Jadi seandainya kalian seorang ilmuwan atau saintis yang peduli terhadap lingkungan dan melihat fenomena seperti di atas, solusi apa yang dapat kalian usulkan agar lingkungan daerah tersebut menjadi bersih, nyaman, dan bebas dari polusi, serta sampah-sampahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi penduduk sekitarnya. Jadi apa usulan kalian berdasarkan materi yang sudah kita bahas di sini ya? Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dipahami semua. Tapi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan akan diketikkan dalam kolom komentar. Akan saya jawab pertanyaan kalian. Ya, demikianlah pembahasan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.